Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat teman-teman ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika tasliman katsira. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita bisa bertemu lagi walaupun non live ya. Biasanya kita live. Tapi insya Allah semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam kita terus meningkat dan terus kita tingkatkan dengan memperkaya ilmu, khasanah ilmu keislaman kita, dan semoga keimanan kita terus meningkat. Amin ya Allah teman-teman ya. Oke, kali ini pertemuan kita bahas tentang salam. Udah dibaca belum tentang yang saya kirim di grup? Udah ya, dibaca dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi bicara soal salam itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi yang pertama adalah salam itu adalah yang wajib dijawab, seperti salam Ustaz tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam seluruh saudara muslim kita, maka wajib kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua itu adalah salam yang tidak wajib dijawab gitu ya, yaitu salamnya ketika imam selesai sholat. Itu jangan dijawab ya. Imam lagi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum salam Pak Imam, itu jangan dijawab, nanti ambiar jamaahnya gitu. Dan yang ketiga adalah salam yang kita tidak menginginkan jawabannya, seperti itu. Salam ketika memasuki kubur ya kan, Assalamualaikum ya ahli kubur, kalau ada yang jawab Waalaikumsalam, ya horor. Oke, itu sedikit tentang salam ya. Pertama kita buka situ ya, ini Ustaz baca bahwa di surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyuta khairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya orang beriman, janganlah kalian masuki rumah-rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Bahkan di Al-Quran itu dikatakan ketika kita mau bertamu, mau masuk ke rumah orang, mau masuk kelas atau ke ruang kelas, atau masuk ke kamar orang tua, kita izin dulu itu kan, izin dulu, ketuk pintu dulu. Tapi kalau ke kamar mandi tidak usah pakai salam ya, tidak usah diketuk pintunya. Kalau kamar orang tua saja, rumah orang, nah itu kita ketuk dulu pintunya, kita ucapkan salam dan minta izin, dan jangan ngintip. Maksudnya jangan nengok-nengok jendela, tok assalamualaikum, assalamualaikum, orangnya tidak ada, kita nengok-nengok ke jendela, itu jangan ya. Tapi kita ketok-ketok, kita tunggu sampai 3 kali ya. Kalau 3 kali salam, tok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tunggu, tok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh enggak keluar, ya sudah kita pergi, enggak usah digedor-gedor, dobrak-dobrak sama itu, enggak usah ya. Nah, itu adabnya seperti itu. Nah, di tulisan ini yang saya Ustadz share itu ada sebuah kisah tentang Tufel bin Ka'ab itu bertemu dengan Abdullah bin Umar, yang intinya bahwa yang pertama beliau bertemu dan pergi ke pasar, dan Tufel bin Ubay bin Ka'ab ini melihat bahwa Abdullah bin Umar ini ketika menemui tukang rombeng ya, pemulung, tukang rombeng, ada penjual toko, orang miskin dan sebagainya, mereka beliau langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Nah, kemudian pertemuan yang kedua beliau pun sama, beliau pergi ke pasar, dan ke pasar kemudian ditanya, loh, kita mau ngapain ke pasar, seperti itu. Tufel tanya kepada Abdullah bin Umar, loh, kita mau ngapain ke pasar gitu kan, Anda tidak ada kepentingan apapun untuk nawar atau untuk cari barang itu, kok kita ke pasar, kita duduk-duduk aja di sini kan lebih enak, ngobrol santai, kongko di pasar itu kan, di mall kalau sekarang ya di mall itulah. Nah, tapi karena masih pandemi ya tidak boleh. Nah, kemudian dijawab, loh, kita di sini di pasar itu akan memasyarakatkan salam, jadi mensiarkan salam, mensosialisasikan salam, menyebarkan salam, itu kata Abdullah bin Umar. Nah, hukum mengucapkan salam di sini itu adalah sunnah atau sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, dan yang menjawabnya itu wajib. Lalu Ustaz, kalau misalkan ada orang non muslim yang jawab salam, mengucapkan salam kita gimana? Ya sudah, kita jawab waalaikum. Nah, dan itu bagimu, karena waalaikumsalam itu adalah sebuah doa, dan bagimu juga keselamatan, warahmatullah, dan rahmatullah, wabarakatuh, dan keberkahan untukmu, keberkahan untukmu. Nah, bagaimana mungkin kita mau mendoakan non muslim atas rahmat dan keberkahan Allah, padahal orang kafir itu terputus doanya. Makanya
kita jawab saja waalaikum, sudah cukup. Dan bagimu artinya ya kan ada orang kafir mengucapkan seperti itu, atau ya kita jelaskan, kita tidak usah balas salamnya itu kan. Nah, yang wajib dijawab itu adalah salam terhadap sesama muslim itu. Jadi yang kedua, saya lanjutkan materi yang sudah saya share. Di sini Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian berjumpa dengan saudaranya, maka dalam memberi salam kepadanya. Jika antara dia dan saudaranya terhalang oleh pohon, dinding, atau batuan, kemudian mereka berjumpa lagi, maka ucapkan salam kepadanya. Maksudnya ketika sedang bertemu ucapkan salam, dan ketika sedang berpisah dan ketemu lagi ya udah ucapkan salam. Ya kan, misalkan udah berpisah, tutup dinding, pohon, ketemu, pas ketemu jebret haji lupa itu kan ya, assalamualaikum gitu. Oke, sedangkan menjawab salam tadi sudah wajib di surat An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah yang lebih baik dan balaslah dengan serupa. Sungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ucapan salam yang lengkap adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebuah kisah Rasulullah pernah bertemu ini Imran bin Husain radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang yang mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam. Nah, orang pertama ini datang ke Rasulullah kemudian mengucapkan assalamualaikum. Rasulullah menjawab 10. Dan ada orang kedua datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah menjawab 20. Kemudian ada lagi orang yang ketiga datang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa di sini sehingga jawaban salam yang disyariatkan itu adalah ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka minimal menjawabnya waalaikumsalam, atau dan jawaban lengkapnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, minimal jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi, dan lebih lengkap, lebih bagus. Dan ketika ada orang yang mengucapkan salam lengkap, maka sudah pasti maka kita jawab dengan lengkap juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, bahwa untuk berbuat baik itu kita harus berfastabiqul khairat, harus berlomba-lomba dalam kebaikan ya kan. Jadi duluan ya kan, siapa yang pertama mengucapkan salam itu yang lebih mulia ya kan. Di sini jelaskan sabda Rasulullah, seutama-utama manusia bagi kau adalah yang mendahului salam itu kan. Jadi balapan. Nah, terus bareng piye? Assalamualaikum. Wah, bareng-barengan nih dua orang assalamualaikum. Wah, ya udah tos aja, tos waalaikumsalam, salaman ya kan. Enggak usah kontok-kontokan. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Makanya yang mendahului ketika ketemu saudaranya radius 1 meter sudah kelihatan, set, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul jannah ya kan, doakan ya kan. Dan senang kalau kita dibilang ya penghuni surga itu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, weh cah bagus yang ahli surga itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz itu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys itu kan. Guysnya bronya di akhirnya ya kan, assalamnya pertama. Oke, saya kira cukup di situ. Nanti kita bisa sambung lagi di pertemuan berikutnya untuk kelompok liqo QAF, Quranic Awesome Fighter. Artinya adalah, artikan sendiri. Itu saya dari Ustadz, banyak salah kata, banyak aguyanya, mohon maaf. Ini di samping ngantor juga, semoga ada manfaat diambil. Jika banyak salah mohon maaf, ada kekurangannya mohon maaf, mohon dimaafkan. Jika ada baiknya itu dari Allah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita terus semangat untuk berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan semoga kita tetap semangat untuk mengucapkan salam, menyebarkan salam, karena salam itu adalah doa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.